Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano di kelas pagi perpespaan duniawi. Video kali ini gue ngejawabin nih pertanyaan dari seorang kawan. Cuman dia kagak mau tulis nih namanya di sini, kagak mau diekspos katanya namanya. Anyway, lo nanya, gue jawab. Tentunya gue jawab sesuai kemampuan gue dan disclaimer, gue nggak bermaksud so tahu dan gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tahu sedikit yang gue tahu. Kalau ada perbedaan atau gue mungkin salah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tulis aja yang menurut teman-teman benar gitu. Jadi gue juga dapat pengetahuan atau insight, pandangan dari kawan-kawan yang lain. Gue siap ngosongin gelas gue juga. Seruput lagi. Pertanyaannya, Bang Eman, apa sih? Apa dan kenapa Vespa bisa mahal gitu? Jadi gini teman-teman, gue sempet ngalamin kebetulan di era Vespa. Ya kalau dibilang zaman dulu Vespa mahal, ada yang bilang gitu ya, memang mahal, Vespa mahal ketimbang barang yang lainnya gitu. Tapi gue ngalamin dulu Vespa itu murah banget dibanding motor yang lain gitu. Gue ngerasain tuh Vespa VBB masih di angka 700, bergerak naik jadi jutaan, 1 juta, 2 juta, 3 jutaan, 5 juta tuh udah paling mahal banget. Karena gocapan aja gue bisa beli 5 juta. Gue jual gocapan di angka 8 juta. Pernah gue jual 2 unit gocapan cuma 5 juta 500 plus tambah jam. Orang-orangnya juga masih pada hidup semua, masih pada ada sampai saat ini. Jadi udah jadi pesohor, malah pesohor Vespa juga ada. Gue jual PTS cuma 300, jual 3 juta, jual darling cuma 3 juta setengah. Ya lu jangan nanya gue belinya berapa ya, gue belinya pasti di bawah itu. Intinya gue ngalamin gue panen lah. Intinya gue ngalamin gue panen beli Vespa gitu. Makanya kala itu gue jualan Vespa dari event ke event gitu. Dan dulu itu saking murahnya Vespa banyak yang digondol ke luar negeri. Makanya timbul kala itu gerakan save Vespa, jangan ekspor Vespanya keluar. Walaupun kecot juga, kita udah nahan nih nggak jual keluar, kita jual ke teman kita nggak jual keluar, temannya jual lagi ke temannya ngejual lagi dah tuh, kayak yang biasa ngejual keluar. Dan info ngejual ini keluar bukan dari gue denger atau gimana atau gue lihat di nun jauh di sono, enggak, bahkan di belakang rumah gue, maksudnya bukan rumah dalam arti rumah gue ya, di belakang komplek rumah gue itu ada. Mungkin kayaknya sekarang udah tutup ya, company-nya udah tutup gitu. Itu dia pasti jelas bikin company karena yang dikirim banyak. Itu Vespa dikumpulin sama dia, dicat, direstorasi, diganti part-part baru, kabel baru, mesin turun mesin diganti baru, maksudnya direstorasi benar-benar kinclong kayak macam keluar dari dealer, dipetiin kirim ke luar negeri. Nah kebetulan gue kebagian tuh lepehannya karena gue main jualan orisinilan dulu di lapak ya kan, di event-event gue kebagian tuh perintilan orisinilnya yang dilempar dari mekaniknya. Ini Bang Eman nih nggak kepake nih kayak begini-begini, gue tampung gitu. Jadi dulu tuh Vespa memang ada di era yang murah gitu. Nah sekarang kenapa bergerak mahal? Bisa jadi bergerak mahal ini karena satu faktor media ya. Media memblow ini, terus artis-artis mulai pakai ya kan. Part luar, informasi download gampang, part luar banyak masuk. Contohnya kayak small frame dulu, waduh kagak laku, masih lakuan super sprint. Itu malah lebih laku daripada small frame. Mungkin karena informasi dari luar, Vespa bisa ada part-part kompetisi ya kan, akhirnya naik tuh bergerak. Akhirnya sekarang small frame mengalahkan gitu. Bang SS gimana? SS juga udah dari dulu udah mahal gitu. Nah mungkin karena SS nih nggak mampu dibeli nih, terlalu tinggi harganya dan mengambil bentuk yang menyerupai, masih satu garis di small frame, akhirnya larilah ke PTS, larilah ke Darling, ke Vespa spesial. Kemungkinannya karena itu menurut pandangan gue. Dan terus Bang, gorengan gitu, mungkin ada yang bilang gorengan, sebenarnya sih nggak usah digoreng gitu ya, itu udah naik dengan sendirinya. Publisitas itu ya itulah gorengan gitu. Terus
Bang lu juga salah satu yang ikut goreng gitu. Bisa jadi. Gue nggak menafikan gitu dengan gue ngasih informasi. Oh ini yang baik yang begini, yang bener begini, ini yang bikin mahal ini yang ini gitu. Nah karena dunia medsos ini semua sekarang terjangkau, akhirnya ya sampai di gang-gang, di pedesaan orang juga udah tahu, wah Ancol ternyata mahal di Vespa, aku juga mau ikut ngerasain. Menurut gue gak usah ngeluh, teman-teman gak usah ngeluh, wah sekarang Vespa jadi mahal. Sekarang justru rata. Kalau zaman dulu gue kan ngerasain, gue jadi PDG, gue tuh hunter, gue berburu, gue pickers, gue nyari tuh cek, gue paling demen kalau dapat barang barn find yang orangnya nggak tahu gitu. Kita udah kayak laksana nemu harta karun, ya kan? Berapa nih? Udah puyeng, udah nggak hidup nih, udah apalah ininya, udah 1 juta dah ambil, ya ambil langsung dengan senang hati, dengan girang, ya enggak? Ya kala itu ya gue juga jualnya gak tinggi-tinggi, tapi udah berlipat juga. Contoh soal gue ngambil 1,5, ya gue jual 3,5 juta, udah untung lumayan kan. Gue beli lagi dan nyarinya masih gampang banget. Nyarinya mudah banget. Beda kayak sekarang medsos udah pada tahu, nggak bisa bang, harga segini, pasaran segini, udah ada. Bahkan gue tiap tahun keluarin tuh harga Vespa tahun 2000 sekian, harga Vespa tahun 2000 pasarannya sekian, jadi udah ada, jadi semua dapat. Nah pertanyaan teman gue nih, apa sih bang yang bisa bikin Vespa itu jadi mahal? Bang kalau Vespa klasik, apa sih bang yang bikin mahal? Nah kalau menurut gue nih ya, yang bikin mahal itu satu, kelangkaan. Kelangkaan itu bisa dari tipenya gitu. Nah tipenya ini bisa jadi dia cuman keluar tahun itu doang, atau dia spesial, dia sport, tipe sport gitu. Itu yang bikin langka gitu. Dan biasanya yang dulu laku terus dulunya yang kurang laku itu bisa jadi langka. Contoh kayak GT, kita contoh soal ini ya, apa kalau bahasanya studi case. GT itu melek mirip kayak Sprint, cuman dia cc-nya beda, kodenya beda. Kalau kode mesinnya Sprint itu VLB, kalau ini tuh apa ya, VLA ya, VNL kodenya kalau GT. Kalau VLA itu GL. GT ini VNL, dia 125 cc, keluar bareng-bareng tuh di period sprint. Nah otomatis orang ngapain tuh ngambil 125, ngambil pegonya, entah karena tenaganya apa segala macam, dia ngambil yang pegonya. Orang bentuk juga sama, cuma beda emblem doang. Nah ini jadi langka karena dulu nggak laku, kurang laku gitu ya. Kalau bilang nggak laku juga ternyata kebeli kan, jadi kurang laku pada saat itu dibanding Sprint. Nah sekarang sudah pasti tentu Vespa GT harganya lebih mahal dari Sprint gitu, karena dia langka. Itu contoh soal kayak gitu. Begitu juga tipe-tipe yang lain gitu. Tapi itu jadi 100% enggak juga. Contoh soal lagi nih, VNB Cepuk itu VNB 1 sama VNB 2 teman-teman. Banyak. Sayang gue nggak lengkapin nama buku nih ya, nggak ada bukunya. Kalau sempet nanti gue cari bukunya ya. Jadi itu VNB 1 sama VNB 2 keluarkan, jebret. Tapi dia harganya tinggi. Sementara yang keluarnya sedikit itu VNB 6, itu harganya nggak lebih mahal gitu. Jadi belum tentu juga karena dia lebih sedikit atau lebih apa, belum tentu juga. Bisa jadi dari kelangkaan dari bentuk atau unitnya, dari tipenya gitu. Yang pasti satu yang bikin motor itu apa, harganya, kelangkaannya. Ya kayak super itu dulu paling laku, ambrek-ambrekan. Nah sekarang jadi nggak mahal harganya. Karena apa? Karena banyak. Super masih gampang nemunya gini. Tapi coba tipe-tipe yang lain, nemunya susah. Spartan contohnya, temunya jarang, harganya otomatis jadi lebih, ya kan? P-Export yang lain banyak, P-Export
dikit. Keluar juga cuma 2 warna, real black sama real white, yang kayak gitu. Contoh kecil. Tipe-tipe lain teman-teman bisa cari sendiri ya. Contohnya kayak apa lagi? GS kayak gitu-gitu tuh. Itu kalau udah GS udah mutlak lah ya. Udah mutlak mahal ketimbang dari yang lain. Itu salah satunya. Kemudian setelah kelangkaan apalagi nih? Yang kedua itu keorisinilan. Bener nggak? Keorisinilannya gitu. Semakin Vespa itu orisinil, macam keluar dari dealer, bukan macam ya, kalau macam itu udah restorasi karena udah macam itu menyerupai. Semakin dia orisinil, seperti layak sama aja dong macam seperti dia keluar dari dealernya, dalam artian catnya, partnya, perintilannya, atau mungkin dilengkapi aksesorisnya seperti kala waktu itu semakin lengkap, semakin catnya masih orisinil bawaannya, itu semakin mahal. Malah ada beberapa yang nos. Nah, cuma sedikit ngobrolin nos nih. Kalau nos itu berarti melek-melek belum dipakai. Jadi kalau nos, kita bicara nos, new old stock terus itu kilometer sudah berjalan, ya itu bukan nos lagi, itu Vespa orisinil. Gitu. Namanya nos itu belum terpakai gitu. Jadi buat teman-teman yang punya Vespa nos, berbanggalah, tapi tersiksalah karena tidak bisa menikmati dengan menaikinya ya. Karena menikmati itu macam-macam. Ada yang menikmati cukup dipandang. Gue juga punya Vespa yang kemarin sempat gue nikmatinya cuma gue pandang aja, anjing gue punya gitu. Tapi nggak bisa gue naikin karena satu dan lain hal. Begitu juga Vespa nos tuh. Kalau Vespa nos sudah layaknya mungkin udah kelas museum gitu ya, di bingkai, di kaca. Kalau dokumen udah dimasukin ke file gitu. Jadi dia nggak bisa dinikmatin di riding gitu. Kalau di riding hilang nosnya kalau menurut gua, karena kilometernya sudah berjalan. Kilometernya udah kalau diganti berarti udah lagi urusannya tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Keorisinilannya, semakin orisinil, semakin dia punya value lebih. Yang di Vespa yang gua tahu gitu. Bang, kalau Vespa restorasian udah nggak orisinil, apakah ada harganya? Tetap ada harganya. Tetap ada. Gitu. Dari apa bang? Bisa jadi dari performa mesin, bisa jadi dari perintilan, ya. Partnya udah part-part yang hedon kalau bahasa anak sekarang tuh kan, pakai apa tuh Polini, Malosi, apa segala macam, itu juga bisa naik. Kalau di Vespa enaknya begitu. Lu bangun motor, bangun Vespa, habis-habisan, lu jualnya juga bisa ngikutin. Gue udah habis segini nih, yang part yang gue pakai ini, begitu. Tapi tetap itu tergantung selera. Kalau part kompetisi itu depend ke selera. Kalau selera klasikan itu dia lebih general ya, lebih gimana ya? Namanya klasik itu dia tuh vintage tuh dia dari apa aja gitu, kayak sepeda, pokoknya kalau orisinil mobil gitu, itu pasti punya nilai lebih. Itu yang bikin mahal. Itu kalau part-part yang segala macam itu berbeda lagi, tapi bisa ya. Gue sudah menjawab pertanyaan, bisa nggak bang jadi mahal? Bisa. Bahkan Vespa kaleng nih kalau gue jejelin part-part yang lain atau aksesoris deh, Vespanya kaleng tapi pakai bumper, ardor atau super, pakai apa segala macem, ya nggak, wah udah naik lagi harganya karena partnya mahal gitu. Bisa jadi gitu. Ada yang bermain kayak gitu, ngece dalam kerendah hatian, maksudnya bercanda dengan kesederhanaan, bercanda kaya dengan kesederhanaan. Jadi Vespanya karatan tapi perintilannya hedon, atau Vespanya karatan tapi mesinnya hedon, kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga apa nih? Setelah tadi kelangkaan, keorisinilan, yang ketiga itu adalah histori. Histori adalah hal yang membuat Vespa menjadi mahal. Histori itu terbagi lagi, histori pribadi dan histori secara umum. Histori pribadi itu apa? Gue minum dulu, panas banget nih. Ini sebenarnya udah bukan pagi teman-teman, ini udah siang, makanya panas banget nih di sini nih. Dan gue nggak pakai kipas angin biar nggak noise. Histori pribadi itu, seumpama gini, ini Vespa lo nih ya, ini ex mbah lo, ex uyut lo, ex bokap lo.
Lu mau jual berapapun, lu nggak bakal, lu ditawar berapapun lu nggak bakal jual, karena lu punya historis. Lu kecil dulu ngecengkreng kakinya di tepong, ya kan? Lu kecil dulu pegangan di setang sampai setangnya jadi buluk, itu lantaran lu megang setang itu. Begitu juga tepongnya buluk kiri kanan karena kaki lu ngecengkreng di situ, ya kan? Lu tahu bokap lu pulang kerja, teng 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 teng, babe pulang, ya kan? Lu jemput, lu punya kenangan-kenangan itu, historis itu historis dalam diri lu. Dan saat lu ada di posisi mapan dan lu punya ada duit gitu, itu bukan masalah. Walaupun Vespa itu kadang nggak lu pakai, itu nggak akan terjual, nggak akan tergantikan, mahal banget itu. Beda hal kalau lu butuh ya. Kalau udah butuh ya kadang-kadang kita kalah sama kebutuhan gitu. Tapi yang pasti histori itu yang bikin mahal, nggak terbelikan. Historis apa nih yang lebih real, yang nggak ke personal? Historis yang nggak personal itu adalah saat unitnya ini X siapa, atau dia pernah dipakai sebagai apa. Contoh dulu waktu Genevo ya, Games New Emerging Forces kalau nggak salah, kayak apa sih Genevo, teman-teman bisa bantu ya. Jadi dulu di Jakarta kan ada tuh Genevo, itu dulu ada skuter GoGo kalau nggak salah, skuter apa yang ada baknya belakang tuh kayak gitu-gitu. Itu salah satunya gitu ya. Terus histori masa, sejarah dari masa, kayak contoh Helica itu kan Lambretta ya belakangnya. Dulu kan sempat dimusnahkan, diganti kan dengan moda transportasi yang lain. Nah itu kan jadi langka, jadi punya sejarah dia. Wah dulu dia tahun sekian itu pakai itu gitu, bajai juga. Nah kalau sejarah yang gue maksud ini adalah dia dipakai siapa. Contoh motornya Soekarno, ada tuh Vespanya Soekarno, gue udah mendusin tuh gitu kan. Vespa yang dipakai sama Pak Harto, ya kan? Vespa yang dipakai sama Butin, ya kan? Atau Vespa yang dipakai sama artis siapa, itu juga pengaruh gitu. Jadi ada keterikatan sejarah itu gitu. Dia apalagi semakin dia terkenal, semakin Vespa ini dipakai sama orang terkenal, itu menurut gue ya itu punya value. Khususnya yang semakin dia sejarawan gitu, semakin dia artis, semakin dia dikenal publik, itu menurut gue semakin mahal. Menurut gue itu bisa jadi barang mahal gitu. Karena seperti kita ketahui bahwasanya kalau artis sudah ketahuan ya, artis itu pasti punya penggemar fanatiknya. Nah tapi mungkin kita nggak ada yang, mungkin anak-anak sekarang gitu ngefan sama tokoh ini gitu, tokoh itu gitu. Tapi ada orang-orang kan, wah itu bagian dari sejarah, part of history, itu yang jadi mahal gitu. Nah kurang lebih itu teman-teman yang ngejadiin sebuah unit Vespa itu jadi mahal gitu. 3 hal itu ya yang menurut gue. Yang pasti ada lagi, cuman mungkin kita berbagi nih ke teman-teman nih, apalagi sih gitu. Jadi gue juga dapat input, gue jembrengin 3 itu aja dulu ya kan. Apa tadi tuh? 1, kelangkaan itu baik dari unit, bisa jadi unit kan, kelangkaan tipe, warna cat juga bisa jadi langka. Dia jadi keluar warna ini cuma keluar segini doang, jarang gitu. Karena dulu orang senengnya warna biru, hijau gitu, warna-warna kayak gitu. Yang lain mungkin enggak, warna gold gitu kan. Itu sempat rame itu tahun 2012 atau 2017 tuh, yang Vespa Casta tuh naik gitu karena sprint gold harganya lebih mahal dan lain-lain segala macam. Yang kedua, setelah kelangkaan, kemudian yang kedua itu keorisinilan, ya kan? Orisinilan itu layaknya dia masih bawaannya sesuai dari
manufacture factory, lah masih dari dealernya lah gitu ya gak. Yang ketiga, sejarah historisnya. Dari gue itu aja ya teman-teman, video singkatnya. Teman-teman boleh nambahin, gue sangat seneng banget kalau teman-teman nambahin, jadi gue dapet masukan ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tuh tanya langsung aja di kolom komentar, atau kalau yang agak lebih personal bisa ke DM IG gue nih, Eman Vigano. Insya Allah gue akan jawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah dari subscribe, tombol loncengnya jangan kagak lupa, dijegukin aja. Gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Ciao.